Jadi TJPS itu ya, kalau disebut program ya, tapi ini satu gerakan yang mau mengedukasi masyarakat sesungguhnya. Oke, terminologinya silakan kita mau pakai apa, tapi yang dimaksud oleh Pak Gubernur itu adalah gerakan. Ada nilai-nilai yang harus kita hasilkan dari itu. Itu di bidang ekonomi lain. Contoh lain. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Bagaimana diketahui saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Victor Laiskodat dan Joseph Naisoi sebagai Wakil Gubernur sedang melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang dengan harapan NTT bangkit, NTT sejahtera dapat tercapai. Pembangunan selama kepemimpinan Gubernur Victor Laiskodat dan Joseph Naisoi yang telah berlangsung 2 tahun kini sudah mulai dinikmati oleh masyarakat. Salah satu contoh pengerjaan infrastruktur jalan Bokong Lelogama di Kabupaten Kupang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas Dilana kepada Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Kamis 1 Oktober 2020. Untuk mengetahui lebih jelas, ikuti dialog interaktif Bung Franco Carbavo bersama Kepala Bapelitbangda NTT berikut. Pencinta TV Upaya dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan dialog pembangunan NTT yang saat ini sedang digelorakan dalam kepemimpinan Gubernur kita Victor Laiskodat dan Joseph Naisoi tentunya membawa perubahan dalam kaitan dengan pembangunan real atau menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat NTT. Dalam kaitan dengan itu, saat ini hadir di samping saya Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT Bapak Kosmas Dilana akan siap memberikan penjelasan publik terkait dengan konsep-konsep pembangunan yang sedang digelorakan. Selamat siang Bapak Kepala Badan. Selamat siang. Selamat siang. Terkait dengan konsep pembangunan yang sedang dijalankan ini, ada beberapa program real yang sedang dijalankan. 2 tahun sudah kepemimpinan Bapak Victor dan Bapak Jos. Tentunya tahun ketiga ini ada hal-hal real yang harus capainya adalah tuntutan real yang harus dipenuhi. Suara Pak Kaban saya persilakan. Baik, terima kasih. Setelah 2 tahun Pak Victor dan Pak Jos memimpin NTT ini, saya percaya bahwa banyak masyarakat termasuk para pemirsa sudah bisa melihat apa kira-kira yang telah dikerjakan hasilnya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa dalam 2 tahun kepemimpinan beliau berdua ini kita belum bisa secara real, secara nyata untuk mengukur kinerjanya. Maka saya ajak kita semua untuk mari kita sama-sama mengungkap ya, rekam-rekam atau jejak-jejak karya yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur beserta jajarannya sampai ke tingkat yang paling bawah. Saya sebutkan misalnya untuk dalam 2 tahun terakhir ini, yang pertama itu tentang pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata dari 22 destinasi yang direncanakan kita sudah lakukan dan kita sudah masuk secara real, secara nyata untuk membangun 7 destinasi. 7 destinasi itu antara lain kita siapkan untuk penginapannya. Kita sudah sebagian kita sudah siapkan untuk fasilitas air bersihnya. Kemudian yang sisa tahun anggaran sekarang ini dan yang untuk 2021 dan seterusnya sampai 2023 itu yang sedang kita siapkan itu adalah bagaimana pola integrasi untuk supaya sektor pertanian, tanaman pangan, subsektor perkebunan itu sudah bisa masuk di dalam 7 destinasi pariwisata yang sudah dicanangkan atau yang sudah nyata kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan?
ya penyiapan bahan makanan ya untuk hortikultura, kemudian penyiapan beras, penyiapan ayam, telur ya untuk di 7 destinasi. Kemudian yang sudah kita lakukan dari 7 untuk sebagiannya itu adalah penyiapan air bersih. Ya, ada beberapa sumur bor yang sudah kita siapkan di 7 destinasi wisata itu. Lalu sejumlah atraksi yang sudah kita lakukan di 7 destinasi wisata itu. Atraksi-atraksi itu adalah karya-karya budaya masyarakat kita ya, yang mereka ekspresikan, yang mereka nyatakan itu dalam seni tari, kemudian musik, kemudian karya budaya lainnya itu adalah soal bagaimana tata busana orang NTT. Saya kira itu adalah karya-karya budaya yang ditonjolkan di 7 destinasi itu. Apa hasilnya dari 7 destinasi yang sudah kita bangun ini? Semakin hari setelah dibukanya kembali destinasi wisata se-NTT ini, kita dapatkan banyak atau ada peningkatan kunjungan wisata ke 7 destinasi ini, walaupun jumlah kunjungan itu belum sesuai dengan harapan kita ya, karena masyarakat juga masih ragu-ragu, masyarakat juga belum merasa yakin tentang corona ini tertular atau tidak tertular ya. Tapi di luar dari kendala itu, saya pastikan bahwa 7 destinasi ini kita sudah buka, kemudian kunjungannya juga sudah kita lakukan. Begitu juga untuk promosi wisata tetap kita lakukan. Kita punya badan promosi wisata, mereka sudah lakukan, dan hasilnya adalah yang saya katakan tadi, adanya peningkatan jumlah kunjungan wisata. Kemudian yang berikut soal infrastruktur, khususnya pembangunan jalan dan jembatan. Saya mesti katakan demikian ya. Untuk ruas-ruas jalan tertentu, saya sebut saja misalnya Bokong Lelo Gama, kemudian di Manggarai Timur, dari Mbazang, batas Bapa Tengah, dan Mbazang ke Ruteng atau ke Bia Lain. Lalu di Manggarai Barat, dari Ruteng ke Kecamatan Boleng sampai ke Kecamatan Kubus Barat untuk masuk ke Kota Ruteng. Ya, ini adalah ruas-ruas jalan yang mendapatkan perhatian khusus dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Mengapa ini diperhatikan secara khusus? Karena penanganan jalan untuk ruas-ruas yang saya sebutkan tadi, ada juga yang lain yang sudah terlalu lama tidak diperhatikan. Apa buktinya bahwa ruas jalan ini ditangani secara serius atau diperhatikan secara serius? Kita lihat alokasi dana yang ada. Bokong Lelo Gama itu di atas 100 miliar, hampir 175 miliar. Kemudian dari Bokong Lelo Gama itu kita sudah bangun kurang lebih 40 km untuk mengakses observatorium. Dan observatorium itu adalah wisata, akan menjadi objek wisata langit atau objek wisata buatan yang kita akan kembangkan. Masih ada kurang lebih sekitar 17 km untuk bisa mengakses ke observatorium itu. Tapi kita sudah bagi, yang sisanya itu akan ditangani oleh APBN. Ya, dari 47 sekian itu dari 57 sekian itu kita sudah bangun 40 km. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tapi saya belum mau mengatakan bahwa itu adalah kinerja. Nanti pada tahun keempat, tahun kelima kita akan ukur itu semua. Karena membangun jalan, ya itu fisik, tetapi apa yang ikutannya? Ini yang nanti akan kita akan bicarakan dalam 1 tahun, 2 tahun yang berikut. Kemudian waktu tempuh untuk ruas-ruas jalan yang saya sebutkan tadi, bayangkan saja dari Elar menuju Ruteng
LRT di Manggarai Timur itu 73 km, tetapi ada dari saya lupa kampungnya itu kurang lebih 37 km ke rute. Itu bisa dalam waktu tempuh sebelum dibangun atau ditangani jalan itu, waktu tempuhnya itu sampai 12 jam. Luar biasa sulitnya Itu ya. menurut saya sudah tidak wajar. Nah, apa yang sekarang? Dengan 37 km ini, saat ini waktu tempuhnya itu hanya 2,5 jam. Nah, itu artinya apa? Artinya mobilitas faktor produksi ya dari dan ke daerah terpencil, kecamatan terpencil di Elang itu akan meningkat. Kalau faktor-faktor produksi itu lancar, ya saya pastikan maka geliat ekonomi masyarakat itu akan berkembang. Nah, itu saya pastikan seperti itu. Begitu juga kerinduan masyarakat di Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, yang sudah sekian tahun untuk mengakses kota Labuan Bajo, mereka itu mesti menempuh kurang lebih 4-5 jam. Tapi saat ini dengan 1,5 jam mereka sudah bisa sampai. Dan pada 1 bulan yang lalu, ketika Pak Gubernur mengunjungi ruas jalan tersebut, mereka menggendong Pak Gubernur, ya, menyatakan ekspresinya, kegembiraannya itu dengan cara apa? Menggendong Gubernur. Itu bukan apa-apa. Itu adalah bagian dari ucapan syukur mereka dan berterima kasih kepada Pak Gubernur karena memperhatikan jalan itu. Kemudian di wilayah Sumba, ya, di wilayah Sumba pun demikian. Memang untuk di wilayah Sumba dan Timur, untuk penanganan jalan Sumba untuk tahun 2020 dan 2019 kemarin itu belum terlalu kita lihat hasilnya. Tapi saya pastikan di tahun 2021 kita sudah menganggarkan banyak ya untuk pembangunan jalan di Sumba. Dan kalau di Timur, saya kira untuk ruas-ruas jalan di Kabupaten Kupang utamanya, ya mudah-mudahan APBN bisa cepat menangani 17 kilo yang tersisa sehingga akses untuk ke observatorium itu bisa segera terlaksana. Lalu hal ketiga yang saya mau katakan tadi soal fisik ya, pembangunan fisik konstruksi. Hal ketiga ini soal pembangunan ekonomi kerakyatan. Mungkin saja semua kita akan mengatakan sama seperti saya, bahwa di tengah pandemi COVID ini, gubernur, wakil gubernur tidak berhenti bekerja untuk dalam tanda petik memulihkan perekonomian rakyat. Ya. Yang mengapa tanda petik silakan ditafsirkan, tapi saya mau sampaikan satu contoh, satu bukti bahwa ya, tanam jagung panen sapi atau tanam jagung panen ternak lainnya, ini perlu kita galakkan. Ada 2 hal yang penting yang mau disampaikan dan pesan yang disampaikan dalam tanam jagung panen sapi ini, yaitu pertama, supaya masyarakat ini dilatih, dididik, setiap panenan jagung itu ya jangan dikonsumsi semua. Kalau dikonsumsi semua, tidak ditabung, tidak dimasukkan dalam bumbu, itu artinya musim tanam berikutnya tidak punya apa-apa. Jadi nilai edukasinya itu adalah dia jual sebagiannya itu dikonsumsi. Yang dia jual itu untuk apa? Untuk dia beli tanah. Perputarannya itu jalan. Perputaran ekonomi itu jalan. Dan itulah yang dalam teori ekonomi, orang ekonomi bilang itu multiplier efek itu. Begitu. Jadi itulah nilai tertinggi, nilai edukasi tertinggi supaya masyarakat itu melatih menabung. Kalau tidak dilatih untuk soal tabungan ini, aduh jadi soal besar. Ya. Tapi bisa saja ya, tanam sayur, tapi dia beli apa? Tanam cabai, tanam tomat, dia sebagainya dia menabung, sebagainya dia beli untuk dia punya kesehatan, memulihkan kesehatan, itu maksudnya. Jadi TJPS itu ya, kalau disebut program ya, tapi ini satu gerakan yang mau mengedukasi masyarakat sesungguhnya. Oke, terminologinya silakan.
kita mau pakai apa, tapi yang dimaksud oleh Pak Gubernur itu adalah gerakan ada nilai-nilai yang harus kita hasilkan dari itu di bidang ekonomi lain. Contoh lain misalnya, betapa besar perhatian Pak Gubernur untuk soal sumur bor, penyediaan air. Sumur bor itu sudah digalakan di mana-mana. Lalu apa fungsinya? Ya itu tadi, untuk orang bisa tanam lombok, petani bisa tanam tomat, dia jual ke pasar, dia mendapatkan pendapatan tunai. Dan itu umurnya kan 3 bulan, 4 bulan sudah mendapat. Jadi itulah arti dari keberpihakan soal ekonomi rakyat ini dalam waktu yang sangat pendek. Katakanlah, kalau lombok jagung itu setiap 3 bulan, 4 bulan dia menghasilkan, berarti 1 tahun dia menghasilkan minimal 3 kali. Kalau dia tanam dengan jumlah areanya itu ya 10 area atau 1 hektar atau bahkan 2 hektar, saya pastikan akan luar biasa pendapatan masyarakat. Dan ini semua berdampak pada soal kemiskinan. Betul, hitungan BPS itu kita ada kenaikan dari pada bulan Maret. Tetapi kenaikan sebesar, kalau saya tidak salah ingat itu ada sekitar 0,19%, itu sesaat saja, itu tidak seperti permanen. Kenapa? Karena ketika COVID ini banyak uang di masyarakat, tapi mereka tidak belanjakan uang itu dipakai untuk berjaga-jaga apabila ada COVID. Itulah salah satu ukurannya mengapa kita cenderung tidak keluar dari kemiskinan. Sebetulnya punya duit, tapi mereka berjaga-jaga untuk mempersiapkan apabila ada COVID gelombang kedua atau apapun istilahnya. Mari kita cross check dengan data-data di bank. Tingkat tabungan di bank itu luar biasa. Itu menarik masyarakat. Mereka berjaga-jaga. Nah, itu kira-kira contoh-contoh yang saya mau katakan, yang saya katakan tadi, mengungkap ya jejak-jejak karya, jejak-jejak kerja Pak Victor dan Pak Joseph. Begitu dalam sapi tadi ya. Ini yang setelah kita ikuti ternyata itu ada semacam edukasi masyarakat untuk para petani. Kita tidak membiasakan diri hanya tanam 1 kali panen, tetapi setelah sisa waktu yang mulai panen tanam kedua yang mulai April, itulah yang harus di masyarakat kita diedukasi di situ. Nah, lalu kita ikuti bahwa ternyata seharusnya bukan hanya ini tanaman jagung, tetapi tanaman lain juga harus berikutan. Kenapa harus hanya jagung yang dicontohkan? Apa ini ada pilihan lain atau penjelasan tulis? Untuk tahun-tahun yang akan datang, kita tidak hanya fokus pada jagung. Melalui dana pemulihan ekonomi nasional, dengan dana pemulihan ekonomi nasional melalui pemulihan ekonomi daerah, ada 4 sektor produksi yang menjadi perhatian pemerintah. 1, sektor pertanian. Sektor pertanian ini kita tetap memperhatikan jagung, kita juga memperhatikan kelor, dan kita memperhatikan semua jenis hortikultura, tanaman sayur-sayuran. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan itu subsektor dari pertanian pada umumnya. Kita fokus untuk sapi yang ada di Sumba dan di Timur, sapi Ongol dan sapi Timur. Kita juga akan mengembangkan kambing. Kita juga akan mengembangkan ayam dan telur ayam. Karena ayam dan telur ayam ini adalah pemicu dan pemacu terjadinya inflasi di NTT ini. Ya, kita banyak mendapatkan kiriman ayam telur dari luar karena permintaan kita di NTT ini tinggi, tapi kita belum menghasilkan ayam dan telur untuk pasar domestik kita, maka kita dorong itu. Dan yang ketiga itu sektor pertanian. Di sektor pertanian ini kita akan tanam porang, itu jenis ubi-ubian, dan itu akan menjadi bahan untuk konsumsi pangan juga non pangan. Itu akan menjadi bahan baku untuk pembuatan kosmetik, dan itu permintaannya tinggi. Sedangkan untuk pangan ya itu adalah substitusi beras, dan itu kita harapkan masuk dalam hitungan untuk salah satu ukuran untuk pengurangan kemiskinan. Ya, yang dia mengandung protein karbohidrat, maka dia juga harus dikatakan
substitusi beras. Orang tidak makan beras, tapi orang makan itu orang, artinya dia mengkonsumsi kalori setara dengan 2.100. Artinya dia sudah keluar dari miskin, katakanlah seperti itu. Kemudian yang berikut itu adalah perikanan. Di perikanan kita kembangkan itu melanjutkan untuk di Pelabuhan di Ngada, di Mulut Seribu, kemudian di Liman, juga di Malaka, dan nanti akan ada 2 tempat lagi, yaitu di Flores Timur dan di Batak. Nah, ini kita akan kembangkan melalui pinjaman daerah, dan itu tadi dalam fasilitas pemulihan ekonomi nasional melalui pemulihan ekonomi daerah. Menjawab pertanyaan Bapak tadi, saya mau katakan begini, ini sebetulnya adalah satu model reformasi pendekatan anggaran. Jadi kalau sejak tahun-tahun yang lalu, bahkan sejak abad yang lalu, pelaksanaan kerja-kerja atau proyek-proyek oleh pemerintah itu pendekatannya ya pendekatan proyek selesai. Tetapi untuk sektor yang 4 saya sebutkan tadi, kita akan lakukan dengan pola investasi. Ya. Jadi setiap program yang kita atau setiap kegiatan yang kita kucurkan ini harus mengikutkan masyarakat, dan masyarakat harus mendapatkan pembayaran tunai, itu wajib hukumnya. Lalu yang kedua, setelah menghasilkan misalnya koram, misalnya ikan, mesti ada sekian rupiah berapapun nanti disepakati yang diperuntukkan bagi hubungan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ya istilah kasarnya dalam tanda petik, kita bekerja dengan uang, lalu karena uang ini adalah pinjaman daerah, harus ada pengembalian untuk kita kembalikan utang. Begitu. Itu yang kita lakukan, sehingga memang ini saya sebut ini reformasi, mungkin sebenarnya adalah satu revolusi untuk cara berpikir dari masyarakat, dari ASN ini, supaya kita bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Itu kira-kira. Terkait dengan kehadiran kita Pak Peda di sini, Pak Pelitbang yang sekarang berubah nomenklaturnya, apakah memang setiap program di OPD terkait ini kita di sini sebagai konseptor nyata, ataukah memang program itu disiapkan oleh OPD masing-masing, lalu kita di sini yang siap untuk meneruskan? Jadi ada 2 hal ya. Yang pertama, mari kita lihat pengertian program sebagai satu nomenklatur itu disiapkan oleh OPD, karena aturannya jelas. Berdasarkan untuk yang akan datang itu 2021 ke atas, itu adalah berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Itu program dan kegiatan sebagai satu nomenklatur mesti disiapkan oleh OPD. Lalu OPD itu dipersilakan mengisi program, mengisi kegiatan yang sudah ada. Berdasarkan apa? Satu, RPJMD yang sedang kita revisi. Mengapa kita revisi? Karena RPJMD ini harus menjadi acuan. Nah, kita harus sesuaikan, kita selaraskan. Kemudian yang kedua, karena ada aturannya seperti itu, perubahan nomenklatur, program kegiatan dan lain-lain. Lalu yang berikut adalah setelah Bapeda bersama PDP menetapkan indikator-indikator capaian, ya, kami tidak sendiri, kami bersama mereka untuk memberikan penamaan kegiatan mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Jadi tidak ada ego Bapeda, tidak ada ego OPD yang lain, tapi kami berkolaborasi menjadi satu kesatuan untuk sepakati ini yang kau kerjakan, ini tunda, ini jangan, karena indikatornya tidak ada. Begitu kira-kira. Baik saudara pemirsa, tentunya dialog singkat terkait dengan pembangunan di NTT tetap sangat menarik untuk didialogkan terus-menerus. Tentunya harapan kita bersama masyarakat NTT, dari pihak per pihak kita saling mendukung untuk mendobrak NTT bangkit menuju satu titik kesejahteraan. Harapan itu suatu saat pasti kita capai bersama. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.